Banyak hal menarik dalam Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Reformasi dan Konstitusi, Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu, yang diselenggarakan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Pasalnya, FGD yang diselenggarakan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Eksponen 77 Indro Cahyono dan mantan Ketua LBH Jakarta Pasca Irianto ini menghadirkan banyak sekali tokoh yang pakar di bidangnya, salah satunya adalah praktisi hukum dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Fokus sorotan utama FGD itu adalah soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tentu, Presiden Jokowi merupakan figur yang paling banyak disinggung karena isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden disinyalir dihembuskan untuk melanggengkan kekuasaannya yang akan berumur 10 tahun pada tahun 2024 mendatang. Secara implisit, Denny menilai, munculnya isu itu tak lepas dari watak, cara dan gaya Jokowi memimpin negara. Denny bahkan menyebut, selama menjadi presiden, Jokowi telah berkali-kali melanggar konstitusi. Saya memilih Jokowi periode pertama, Pak. Jadi pilihan saya bisa diadu bahwa ini bukan pilihan like and dislike. Argumentasi saya bisa diadu bahwa saya memilih beliau di periode pertama karena melihat cara kampanyenya, Jokowi adalah kita, bukan orang yang terkait dengan pemerintahan pada saat itu, dan saya tertarik untuk memilih. Bung Refli, saya nyebutnya Abang, menulis harapan baru bernama Jokowi. Harapan itu bernama Jokowi. Sekarang coba ditanya, masih nggak seperti itu? Masih. Di Kompas aja. Sekarang gimana? Masih harapan itu bernama Jokowi? masih dalam daftaran diplomatis. Karena lagunya masih ganti presiden 2024, bukan 2023. Tapi kalau tata negaranya yang muncul, saya yakin Bung Refli, karena saya ini dengan abang ini hampir tidak pernah berbeda pendapat, hampir 99% satu pendapat. Saya melihat gimana berbeda pendapat ya? Istri saya aja dia idola. bahkan bagaimana tipe-tipe istri idaman tuh hampir sama, jadi gimana beda pendapat? Pak Jokowi sudah dalam beberapa kali kejadian melanggar konstitusi. Minta maaf, ada 2 Pak yang masuk Pak. Pengkhianatan terhadap negara dan korupsi. Betul. Apa pengkhianatan terhadap negara? Pengkhianatan negara ini agak sulit karena dia tatarannya yang paling masuk adalah melanggar undang-undang dasar. Orang akan debat melanggar undang-undang dasar atau tidak. Tapi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu. Bersyukur kita Bu Mega bilang tidak. Pak Jokowi mengatakan tidak, tapi bahasanya koma Pak. Kita taat pada konstitusi. Saya menulis surat terbuka. Konstitusi yang mana Pak Jokowi? Konstitusi yang sudah dirubah jadi 3 periode. Beliau tuh mengambang kalimatnya itu. Dan pada saat beliau membiarkan itu bergeser, artinya mengalir, sebenarnya beliau membiarkan pelanggaran konstitusi karena menggunakan istilah demokrasi. Pak Jokowi kan selalu begini nih. Lagi-lagi saya memilih beliau di periode pertama. Itu yang merubah undang-undang KPK itu kan DPR. Beliau kalau orang-orang tata negara tahu bahwa itu persetujuan bersama. Please, jangan lemparkan itu kepada DPR gitu. Presiden bisa dengan mudah tidak menyetujui dan perubahan undang-undang KPK tidak terjadi. Saya memilih presiden itu 2 Pak, kata kuncinya. Konstitusi. Bagaimana dia menjaga amanat konstitusi dan semangat anti korupsi. Bapak bisa lihat di mana 2004 saya akan nyebut namanya, Bapak bilang oh masuk akal. Saya akan nyebut 2009, 2014 Bapak akan nyebut masuk akal. Karena 2 kata kunci itu yang saya gunakan. Itu sebabnya saya memilih periode pertama untuk Pak Jokowi, karena 2 kata kunci itu saya pikir ada di Pak Jokowi, bukan di Pak Prabowo. Tetapi pada saat melihat perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu,
Sudahlah, panggung depan beliau mengatakan seakan-akan tidak. Panggung belakang kita banyak dengan cerita kok. Itu masih berjalan. Apa yang dikatakan Pak Mahfud melalui Uceng, saya ketemu pesan yang sama, tolong jaga supaya pemilu betul-betul terjadi. Kemudian melanggar independensi of the judiciary dengan penggantian Hakim Aswanto. Tata negaranya kita tahu, Pak Mahfud bisa menggunakan dua cara lah. Bagaimana beliau sering mengatakan, datang ke MK itu satu kasus, tinggal memilih argumen mana, dua-duanya bisa. Seorang rekan yang sekarang menjadi wakil menteri, tidak perlu disebut namanya, mengatakan ada sekian banyak argumen, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan pesanan yang ingin dikeluarkan. Jadi Pak Mahfud bisa mengatakan ini adalah rejim administrasi untuk membubarkan FPI, atau sebagian Mas Uceng ini adalah rejim hukum hak asasi manusia. Itu gampang sekali, Pak. Hakim Aswanto itu melanggar independence of the judiciary, prinsip kementerian kekuasaan kehakiman, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dilanggar di sana. Teman-teman di DPR bisa punya banyak cerita. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah karena Pak Aswanto nyebrang dari 5 di kanan menjadi 5 di kiri, atau 5 di kiri menjadi 4 di kanan, apalah kiri kanannya, sehingga dia keluar dari kesepakatan karansi di awal. Pak Aswanto adalah 5 karansi yang bisa menjamin bahwa MK itu tidak kemana-mana, tidak neko-neko. Tapi begitu beliau dalam Undang-Undang Cipta Kerja bergeser kelompoknya Sali Isra dan kawan-kawan, maka disitulah dosa besar Pak Hakim Aswanto, dan kemudian menjadi catatan bahwa diganti. Itu melanggar independence of the judiciary, kementerian kekuasaan kehakiman. Apa yang dilanggar? Perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, Perpu Ciptaker. Perpu Ciptaker itu jelas-jelas melanggar putusan MK. Jadi begini Pak, logika tata negaranya. Melanggar putusan MK itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Menginisiasi perpanjangan masa jabatan presiden menunda pemilu meskipun tidak diakui, itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar Undang-Undang Dasar itu Pak, menurut Undang-Undang Pilpres yang sekarang masuk dalam Undang-Undang Pemilu, itu adalah pengkhianatan terhadap negara.